bincang-bincang sedikit tentang mengapa bulan Mei adalah bulan Maria. Begitu ya teman-teman. Mei sebagai bulan Santa Perawan Maria. Ada beberapa orang Katolik yang masih bingung, ini bulan Maria atau bulan Rosario? Oke, cara singkatnya bulan Mei adalah bulan Maria, sementara bulan Oktober adalah bulan Rosario. Jadi dua hal yang berbeda ya. Pada intinya pasti sama, doanya akhirnya bersama Maria juga. Maria kan ratunya para kudus kan? Ya. Oke, bulan Mei secara tradisional didedikasikan untuk perawan Maria yang terberkati. Mei adalah bulan pertumbuhan, saat alam terlahir kembali. Bulan ini biasanya termasuk dalam musim Paskah ya, antara Paskah dan Pentakosta. Banyak umat Katolik mungkin mengetahui bahwa bulan Mei didedikasikan, dikhususkan untuk Maria. Tetapi ya kita semua tahu bulan Mei nanti akan ada bulan Maria. Tapi mungkin tidak jelas mengapa bulan ini dipilih karena perbedaan-perbedaan khusus ini. Ingat pertengahan musim semi di Eropa ya. Bulan-bulan lain mempunyai hari raya yang lebih penting yang didedikasikan kepada Bunda Maria. Seperti bulan Agustus, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan Desember, hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. 8 Desember kan. Apa yang membuat bulan ini menjadi saat yang tepat untuk merenungkan peran Perawan Maria dalam keselamatan dan menghormatinya sebagai Bunda Allah. Kita lihat konteks alami. Tradisi mendedikasikan bulan Mei untuk Bunda Maria sudah berusia berabad-abad. Setidaknya sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Paus Paulus ke-6 yang terberkati menulis ensiklik pada bulan Mei dengan fokus pada Perawan Maria. Dia menulis bahwa kesalehan umat beriman telah lama mendedikasikan bulan Mei untuk Bunda Allah. Dia menyatakan dalam ensikliknya Mense Maio. Mense Maio itu bahasa Latin artinya bulan Mei. Kita gembira dan terhibur dengan kebiasaan saleh yang dikaitkan dengan bulan Mei yang memberikan penghormatan kepada perawan terberkati dan membawa manfaat yang begitu besar bagi umat Kristiani. Karena Maria pantas dianggap sebagai jalan yang melaluinya kita dituntun kepada Kristus. Maka orang yang berjumpa dengan Maria pasti akan berjumpa dengan Kristus juga. Pasti. Alasan mendedikasikan bulan Mei kepada Bunda Maria dikaitkan dengan musim tertentu dalam setahun. Bulan Mei ini tentu terkenal dengan keindahan musim seminya. Sayangnya kita di daerah tropis tidak mengalami keindahan musim seminya. Tidak hanya di belahan bumi bagian utara, Northern Hemisphere. Hal ini dikaitkan dengan bunga, berbagai bunga, dengan pepohonan yang hidup kembali, dan rumput yang bertunas. Ini mengingatkan kita pada gagasan tentang janji dan harapan tentang kehidupan baru. Beato John Henry Newman menawarkan berbagai alasan mengapa Mei secara khusus didedikasikan kepada Bunda Maria dalam bukunya Meditasi dan Devosi. Dia menyatakan seperti ini. Alasan pertama adalah karena ini adalah waktu ketika bumi dipenuhi dengan dedaunan segar dan rumput hijau setelah embun beku dan salju yang parah di musim dingin, serta atmosfer yang lembab, serta angin liar dan hujan di awal musim semi. Sebab bunganya ada di pepohonan dan bunganya ada di taman. Hal ini disebabkan karena hari sudah panjang kembali dibandingkan dengan musim dingin ya. Matahari terbit lebih awal dan terbenam lebih lambat. Karena kegembiraan dan sukacita alam yang lahiriah merupakan pelengkap yang tepat dalam pengabdian kita kepada Dia yang merupakan mawar mistik dan rumah kencana atau mawar ajaib. Ini adalah julukan untuk Bunda Maria ya. Beato Newman mengakui bahwa terkadang bulan Mei adalah bulan yang banyak hujan dan segar, sejuk. Tetapi bulan ini selalu menjadi bulan yang penuh janji dan harapan. Awal dari musim panas, musim terang, summer. Dalam pengertian inilah ia melambangkan Maria. Dia mencerminkan terang Kristus. Maria itu bukan memantulkan. Cak, mantulkan terang Kristus. Dalam budaya klasik Barat, Yunani maupun Romawi, Mei dikaitkan dengan awal kehidupan baru. Kepercayaan kuno ini menyebabkan Mei dikaitkan dengan peran sebagai ibu pertiwi dan dengan demikian menjadi ibu secara umum. Karena alasan inilah hari ibu dirayakan pada bulan Mei di banyak negara. Hubungan antara bulan Mei dan peran sebagai ibu membuat umat Kristiani mengadopsi bulan Mei sebagai bulan Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda Surgawi kita.
Dia membawa kehidupan ke dalam dunia dengan melahirkan putranya Yesus yang menghasilkan mata air baru. Itu yang pertama, konteks alamnya. Kita lihat yang berikutnya, konteks itu tadi konteks alam, sekarang konteks liturgi. Ya, kalau konteks alamnya ya keadaan musim semi. Sekarang kita lihat konteks liturginya. Bulan Mei biasanya merupakan bagian dari musim Paskah ya, masa Paskah ya. Dia merupakan bagian dari masa Paskah. Periode 50 hari yang berlangsung dari Paskah sampai Pentakosta. Pada masa ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian, sebuah perayaan yang berpuncak pada kenaikannya kepada Bapa dan turunnya Roh Kudus kepada gereja pada hari Pentakosta. Ini adalah saat yang tepat untuk mendedikasikan diri kepada perawan Maria yang terberkati. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingat kembali kegembiraannya yang luar biasa atas kebangkitan putranya dan penghiburan serta bimbingan yang dia berikan kepada para rasul selama masa sulit ini, ditinggalkan Tuhannya. Ingat pada masa Paskah ini, kita mendoakan Regina Caeli, Ratu surga, bersukacitalah. Selama masa Paskah, kehadiran Maria pada permulaan gereja ditekankan. Dia hadir dalam komunitas murid pertama. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, dia hadir bersama para rasul di ruangan atas saat mereka dengan penuh doa menantikan turunnya Roh Kudus dengan penuh pengharapan. Sebagaimana dinyatakan oleh Paus Santo Yohanes Paulus II dalam Redemptoris Mater, Maria berada di ruang atas di mana para rasul sedang mempersiapkan diri untuk mengemban misi ini dengan datangnya Roh kebenaran. Dia hadir bersama mereka. Di tengah-tengah mereka, Maria bertekun dalam doa sebagai Ibu Yesus. Lihat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13 sampai 14. Kehadiran keibuannya rendah hati dan bijaksana, namun sangat-sangat mendasar. Di antara mereka, para rasul, Maria berperan sebagai pembimbing, saksi luar biasa akan misteri Kristus. Peran yang dia miliki sejak pembuahan dan kelahirannya, serta teladan iman yang sejati. Peranan Maria. Paus Emeritus, sudah meninggal, Benediktus ke-16, dengan gamblang menggambarkan kehadiran Bunda Maria di antara para murid setelah kebangkitan Yesus. Dia menyatakan seperti ini. Pada hari-hari setelah kebangkitan Tuhan, para rasul tinggal bersama, terhibur oleh kehadiran Maria, dan setelah kenaikan, mereka bertekun bersama dia dalam doa menantikan hari Pentakosta. Bunda Maria adalah seorang ibu dan guru bagi mereka, sebuah peran yang terus ia mainkan bagi umat Kristiani sepanjang masa. Masa Paskah adalah waktu yang tepat untuk mengingat kembali sukacita Maria yang luar biasa atas kebangkitan putranya, dan untuk menemukan kembali perannya sebagai ibu dan guru dalam kehidupan kita. Maria mempunyai peran unik dalam rencana keselamatan Allah dan dalam gereja. Dia menyetujui kedatangan juru selamat dan bekerja sama dalam mengembangkan misinya. Kerjasama, kooperasi. Dia melahirkan Tuhan ke dunia, membesarkan Tuhan, dan dengan penuh kasih berdiri di sisinya selama tahun-tahun kehidupan tersembunyinya, sebelum tampilnya Tuhan kita Yesus Kristus ke hadapan umum. Maria mendukung Yesus selama pelayanan publiknya dengan cara yang tenang, silensium. Dimulai di Kana, di mana melalui perantaranya Yesus melakukan mujizat pertamanya. Yohanes bab 2 ayat 1-12. Air berubah menjadi anggur kan? Dia bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan menyatukan penderitaan dirinya dengan penderitaan putranya. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia berdiri di kaki salib. Maria adalah murid pertama Yesus. Dengan rendah hati mengikuti Yesus dalam setiap langkah perjalanan dan misinya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Dia adalah teladan pemuridan kita yang sejati dan iman yang utuh. Selama masa Paskah kita lebih menyadari kehadiran dan kasih keibuan Maria. Mungkin karena alasan inilah tradisi populer mendedikasikan bulan Mei yang jatuh pada masa liturgi ini, liturgi Paskah, untuk bulan Maria.
Nah, mari kita beralih ke Bunda Surgawi kita. Kita lihat tadi dalam liturgi Bunda Yesus Kristus, Kristus yang tersalib dan bangkit. Sekarang kita melihat Maria sebagai Heavenly Mother, our Heavenly Mother. Perawan Maria yang terberkati mempersembahkan doa, perhatian keibuan, dan kesaksiannya kepada para murid. Dia terus menawarkannya kepada kita, cinta keibuan dan syafaatnya. Syafaat ini apa? Doa perantaraannya. Selama bulan Mei ini, saudara-saudariku yang gacor, mari kita temukan kembali peran keibuannya. Peran ibu dari konteks tadi kan. Peran keibuan Maria di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita panjatkan doa tulus kita kepada ibu rohani kita, agar sebagaimana beliau membantu para rasul pertama dengan doanya, beliau juga dapat membimbing dan menjadi perantara bagi kita dalam perjalanan iman kita. Mari kita belajar darinya bagaimana mencintai dan mempercayai Tuhan sepenuhnya, dan bagaimana menjadi saksi setia Tuhan yang bangkit. So, saudara-saudariku yang terkasih, 3 konteks mengapa bulan Mei dipilih, didedikasikan untuk perawan Maria yang terberkati. Yang pertama, konteks alam, natural, musim semi, musim bunga-bunga, musim kehidupan. Yang kedua, konteks liturgi, masa Paskah. Maria dalam sukacita Paskah bersama para rasul berdoa menantikan Roh Kudus dengan penuh pengharapan. Dalam kedua konteks inilah kita melihat Maria sebagai ibu gereja, ibu surgawi kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara, itu kita bahas di lain waktu. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita berdoa bersama Maria sepanjang bulan Mei ini. Sekarang mengenai bulan Maria, masih pada direktorium yang sama, pada ayat yang ke-190 akan saya bacakan, nanti saya komentari sedikit-sedikit. Ini mengenai bulan Maria. Demikian bunyi ayatnya. Berhubung dengan kebiasaan bulan Maria yang tersebar luas di kalangan gereja timur dan barat, pantaslah disebut beberapa butir asasi. Jadi ada gereja timur, ada gereja barat. Gereja timur itu gereja yang dulunya berbasis pada bahasa Yunani. Gereja barat itu yang awal mulanya gereja yang berbasis pada bahasa Latin. Kalau Yunani itu yang lagunya saya nyanyikan pada Paskah itu loh. Christos anesti, yang rupanya juga dinyanyikan pada saat pemakaman Paus Fransiskus. Nah, asik ya. Ada banyak hal yang nggak muncul di sini sudah muncul ya, puji Tuhan. Nah, itu gereja timur itu gereja berbasis bahasa Yunani, barat berbasis bahasa Latin. Ada kadang-kadang ada beberapa perbedaan dari nada, dari bahasa, dari juga kebiasaan-kebiasaan tertentu. Saya bacakan beberapa kebiasaannya. Dalam ritus Bizantin, apa itu ritus Bizantin? Ritus Bizantin adalah tata cara liturgi berbahasa Yunani yang pusatnya di kota Bizantium. Kota Bizantium itu kemudian diubah namanya menjadi kota Konstantinopel. Pada zaman sekarang adalah kota Istanbul sekarang ini. Jadi pada masa kuno dinamakan kota Konstantinopel. Itu kota kedua terpenting setelah kota Roma. Jadi terpenting pertama adalah kota Roma, terpenting kedua adalah kota Konstantinopel. Itu rasulnya Rasul Andreas. Kalau Roma itu rasulnya Rasul Petrus. Adiknya Petrus namanya Andreas, itu dulu memimpin gereja dari Konstantinopel. Itu ritus atau tata cara menggunakan bahasa Yunani yang ada di wilayah timur. Dalam ritus Bizantin, liturgi selama bulan Agustus dipusatkan pada hari raya kematian Bunda Maria 15 Agustus. Kematian Bunda Maria atau tertidurnya Maria, Dormitio Mariae kalau bahasa Latinnya. Karena di dalam kebiasaan Katolik wilayah timur, kalau mati itu tidak disebut mati biasanya kebiasaan, tapi tertidur. Itulah kenapa kalau saya mendoakan orang yang mati,
yang meninggal dalam misa, saya selalu menggunakan istilah tertidur. Kenapa sih aneh-aneh? Nggak apa-apa. Biar kenal juga bahasa lain, karena gereja Katolik itu tidak hanya barat tapi juga wilayah timur. Jadi saya mengatakan tertidur, ini yang sudah tertidur gitu. Jadi tertidurnya Bunda Maria artinya meninggalnya Bunda Maria. Pada 15 Agustus sampai abad ke-12, Agustus dihayati sebagai bulan Maria. Jadi kalau di Konstantinopel, bulan Marianya bulan Agustus karena berhubungan dengan tanggal 15 Agustus itu. Dalam ritus Koptik, nah apalagi itu Koptik. Ritus Koptik adalah tata cara liturgi yang basisnya adalah bahasa Koptik. Bahasa Koptik itu bahasa orang Mesir. Koptik dari kata Egyptos, Gyptos Koptik. Jadi ritus Koptik adalah liturgi yang menggunakan bahasanya orang Mesir yang pusatnya di kota Alexandria atau Iskandaria. Sampai hari ini masih ada kota itu di wilayah pantai utara negara Mesir. Itu ritus Koptik, ya. Di situ siapa yang mendirikan atau menjadi pemimpin pertama adalah Markus penulis Injil. Jadi Markus atas nama Petrus dulu diutus dari kota Roma untuk ke Iskandaria atau Alexandria mendirikan atau memimpin gereja yang ada di negara Mesir pada zaman kuno. Ini zaman para rasul. Dulu Markus itu kan ikut para rasul, ikut Petrus karena muridnya Petrus. Markus yang nulis Injil itu muridnya Petrus, lalu diutus untuk ke kota Iskandaria atau Alexandria memimpin gereja di wilayah itu. Nah, itu disebut ritus Koptik. Ada banyak hal dalam gereja Katolik yang nggak kita tahu di Indonesia ya ternyata ya. Oke, saya lanjutkan. Dalam ritus Koptik, bulan Maria jatuh pada bulan Kiyah karena orang Koptik punya hitungan bulan sendiri. Bulan Kiyah itu kira-kira antara awal tahun Januari Februari kalau tahun Romawi ya. Dan tertata dalam kaitan dengan Natal. Nah, ini logikanya lain lagi. Kalau dalam logika orang Bizantin dikaitkan dengan wafatnya Bunda Maria. Kalau dalam logikanya orang Koptik, bulan Maria dikaitkan dengan Natal. Sebab apa? Adanya Natal karena adanya ya Bunda Maria yang melahirkan. Jadi diperingati seperti itu. Di Barat, nah kalau istilah Barat, kalau kita ngomong kekristenan, kalau istilah Barat itu selalu berarti Roma. Namanya ritus Romawi. Ada ritus Bizantin, ada ritus Koptik, ada ritus Romawi. Karena Barat itu mengacu pada kota Roma pada zaman para rasul, itu wilayah paling barat pada zaman para rasul. Kan wilayahnya di timur ya Yerusalem, Antakia, Bizantium, lalu ada Alexandria. Nah, paling barat itu Roma. Maka sering disebut adalah kekristenan Barat atau Katolik Latin atau Katolik Roma. Ritusnya ritus Romawi ya. Tadi ada ritus Bizantin, ritus Koptik, ini ritusnya ritus Romawi. Kayak apa? Ya kayak kita ini. Kita ini adalah gereja Barat yang menggunakan ritus Latin atau ritus Romawi. Di Barat, petunjuk-petunjuk mengenai adanya bulan Maria berasal dari abad ke-16. Sekitar abad ke-18, bulan Maria dalam arti modern, berarti dalam arti yang sekarang yang kita rayakan bulan Mei, itu sebenarnya baru mulai abad ke-18. Cikal bakalnya abad ke-16 dalam arti modern. Dikisahkan bahwa dalam masa ini para gembala jiwa memusatkan usaha-usaha penggembalaan termasuk tobat dan ekaristi tidak pertama-tama pada liturgi, tetapi pada ulah kesalehan yang jauh lebih digemari kaum beriman. Jadi rupanya tidak di Indonesia, tidak di Eropa, yang namanya ulah kesalehan terhadap Bunda Maria memang digemari umat. Di lingkungan gitu kan. Kalau pertemuan bulan September sepi, ya kan? Ya kan? Kalau bulan September karena bulan kitab suci sepi. Yang hadir hanya memenuhi perintahnya Tuhan Yesus kan. Ada 2 atau 3, udah. 2 itu tuan rumah, yang ketiga ketua lingkungan, guys. Gitu ya. Kalau September. Tapi kalau Mei banyak. Kalau Oktober banyak. Clara itu kurang kerjaan bahkan. Tiap hari. Dan selalu ada orang ya, selalu ada orang.
Coba kalau September hanya sepekan sekali aja, hampir nggak ada orang kan, sampai ketua lingkungannya ngemis-ngemis datanglah gitu ya. Tapi kalau bulan Maria, bulan Rosario tanpa disuruh. Karena apa? Jauh lebih digemari kaum beriman. Ini kesalehan umat, karena ini kan banyak orang dengan mudah dapat melakukannya. Tidak ada yang salah dengan itu, karena ini banyak orang memang bisa dengan mudah melakukannya. Nah, itu beberapa catatan. Sekarang saya masih lanjutkan dalam ayat yang sama 190. Tadi kitabnya bernama apa? Direktorium Kesalehan. Di barat, jadi kalau barat, ngomong barat selalu Roma artinya, kebiasaan menyelenggarakan bulan yang didedikasikan kepada Santa Perawan Maria muncul dari latar belakang di mana liturgi tidak selalu dipandang sebagai bentuk normatif ibadat Kristen. Ini menyebabkan dan akan terus menyebabkan beberapa kesulitan pada bidang liturgis pastoral yang hendaknya ditinjau kembali secara seksama. Intinya apa maksudnya? Kalau devosi, liturgi dibandingkan dengan liturgi, devosi itu kan gampang, semua orang bisa melakukannya. Liturgi kan enggak, rumit kan, makanya Bu Mary itu kan pusing dengan Rama Bayu diomelin melulu kan, karena memang rumit. Liturgi itu memang rumit gitu, rumit sekali ilmunya tidak sederhana gitu. Jadi liturgi umat biasa melakukannya ya tidak mudah. Kalau devosi, kalau kita doa rosario, belajar satu malam juga bisa kan gitu. Bisa dipakai sepanjang segala masa sampai akhir zaman begitu. Tapi kalau liturgi, kamu belajar bertahun-tahun, ilmunya nggak nambah-nambah, ya gitu-gitu aja. Dalam arti selalu ada yang dapat digali secara baru. Saya lanjutkan sekarang sudah habis yang 190. Sekarang saya lanjutkan di artikel atau ayat 191. Dalam kaitan dengan kebiasaan Barat untuk menyelenggarakan suatu bulan Maria selama bulan Mei atau selama bulan November di sejumlah wilayah belahan selatan, di Eropa Selatan. Tapi tampaknya sekarang seragam tidak ada lagi, sekarang semuanya Mei. Tampaknya tepat untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan liturgi, harapan kaum beriman, kematangan mereka dalam iman, dalam suatu telaah akhir mengenai masalah-masalah yang muncul dari bulan Maria dalam keseluruhan kegiatan pastoral gereja setempat. Misalnya, saran menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan Maria selama bulan Mei. Jadi kadang-kadang ada masalah yang muncul. Contohnya pernah terjadi, saya nggak sebutkan paroki mana, rosario itu digabungkan dengan misa. Tentu saja pelanggaran, tapi ini ada masalah-masalah. Jadi rosario selesai tiba-tiba persembahan gitu. Seakan-akan doa rosario itu menggantikan liturgi sabda dalam misa. Memang dalam rosario kan beberapa ada yang pakai kitab suci kan, peristiwa apa, bacaan kitab suci. Nah itu dianggap sudah liturgi sabda. Jadi rosario selesai tiba-tiba terus nyanyi terimalah na gitu, dipangkas. Pernah saya menjumpai seperti itu, ada seperti itu. Nah itu kesulitan yang muncul dalam arti pengawuran yang dapat malah memerosotkan nilai-nilai dari doa-doa itu. Saya lanjutkan. Dalam banyak hal, masalah-masalah seperti ini agaknya dapat dipecahkan dengan menyelaraskan isi bulan Maria dengan masa liturgi yang berbarengan dengan bulan itu. Misalnya, karena dalam bulan Mei biasanya bertepatan waktu dengan 50 hari masa Paskah, kesalehan yang diselenggarakan pada bulan ini dapat menekankan partisipasi Bunda kita dalam misteri Paskah. Ini nyambung dengan konten hari ini. Hari ini membahas mengenai kalau Kemis itu rosario terang. Boleh nggak kalau yang lain? Boleh. Jadi umpamanya bulan Mei, karena bulan Mei adalah bulan yang terkena masa Paskah. Selama Mei kalau setiap kali doa kemuliaan atau peristiwa mulia, boleh aja. Karena apa? Karena berada di dalam masa Paskah. Ini yang dimaksudkan sebagai diselaraskan dengan waktu liturgi. Tidak harus tentu. Wah kalau masa Paskah terus berarti kan peristiwa mulia bosen Rama. Ya nggak apa-apa kalau mau ganti-ganti, apalagi kalau lingkungan yang setiap hari berdoa gitu ya boleh. Tidak mutlak, intinya seperti itu. Bisa diselaraskan, bisa juga mengikuti pembagian jadwal yang sudah ada. Selanjutnya, masa 50 hari ini juga merupakan masa persiapan sakramen-sakramen inisiasi dan nistagogi.
Kesalehan yang dikaitkan dengan bulan Mei dapat dengan mudah menggarisbawahi peran duniawi yang dimainkan oleh Ratu Surga yang mulia di sini dan sekarang dalam perayaan sakramen baptis, penguatan, dan ekaristi. Bagaimanapun kita harus mengikuti dengan seksama arahan-arahan Sacrosanctum Concilium tentang perlunya mengarahkan hati kaum beriman pertama-tama kepada pesta-pesta Tuhan, di mana misteri-misteri keselamatan dirayakan sepanjang tahun dan dengannya Santa Perawan Maria tentu saja terkait erat. Nah ini bagian penting yang sering saya tekankan, mengarahkan hati. Liturgi itu pada intinya adalah satu itu. Liturgi pada intinya adalah satu itu yang menjadi selalu pengantar awal dari prefasi kan. Marilah mengarahkan hati. Liturgi itu pada intinya itu sebenarnya, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kalimat terakhir, katekese yang tepat hendaknya mengingatkan kaum beriman pada peringatan mingguan misteri Paskah pada tiap hari Minggu sebagai hari pesta asali. Dan seterusnya, bagian terakhir,